Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Sabtu Pagi, Resapi, dan untuk tema saat ini adalah berbuah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sudah mengaruniakan kesehatan yang baik, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang padamu, mohon penyertaan Tuhan, bimbingan dan kuasa Roh Kudus sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami, dan kami juga diperlengkapi untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dalam Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini temanya adalah berbuah dan pembacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita menyimaknya demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya, buah apakah yang disukai? Oma Opa sukanya buah apa? Buah mangga ya? Anak-anak sukanya buah apa? Oh, ada yang bilang stroberi tuh ya. Ada yang suka buah durian? Saya juga suka buah durian, ya sama dengan saya. Pasti hampir semua, kebanyakan dari kita suka makan buah, ya karena buah itu mengandung vitamin dan berguna untuk tubuh kita. Tapi jangan kebanyakan ya, kalau segala sesuatu yang kebanyakan itu nggak bagus. Kalau terlalu banyak makan jeruk juga nanti sakit perut gitu ya. Nah, tema renungan kita saat ini adalah berbuah. Ini merupakan minggu terakhir dari rangkaian tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Apabila kita menanam benih atau bibit seperti saya katakan waktu yang lalu, hasil akhir yang kita harapkan pasti kita menginginkan supaya tanaman yang kita tanam itu akan berbuah. Dan kita akan senang sekali kalau memang tanaman kita sudah mulai berbuah. Sebagaimana kita yang menanam benih itu mengharapkan berbuah, demikian pula Tuhan Allah Bapa sebagai pengusaha atau pemilik kebun anggur mengharapkan buah dari tanaman kebun anggur yang Dia miliki. Bagaimanakah supaya tanaman anggur itu menghasilkan buah? Tuhan Yesus menjelaskan kita ini sebagai ranting anggur harus tinggal, harus melekat pada Yesus sebagai pokok anggur. Dan Yesus juga harus tinggal, harus melekat di dalam kita agar kita mendapatkan nutrisi dari Yesus, dari firman-Nya, sehingga kita akan menghasilkan buah. Nah, apabila ranting tidak berbuah, maka akan dikumpulkan dan dibakar. Demikian Tuhan Yesus menyampaikan, menjelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus berbuah. Apabila tidak berbuah, maka akan dicampakkan ke dalam api. Mengerikan ya. Kita sudah membahas minggu lalu tentang berakar, bertumbuh, dan minggu ini berbuah. Untuk bisa berbuah harus bertumbuh. Untuk bisa bertumbuh harus berakar. Memang masing-masing fase ketika berakar ada dinamikanya ya. Kalau berakar juga di tanah yang tandus, di himpitan batu itu juga tidak akan bertumbuh dengan baik akarnya. Demikian pula ketika bertumbuh ada hama ya, dimakan oleh hama itu akan mati juga.
Maka rangkaian itu harus sehat, baik ketika berakar, bertumbuh maupun berbuah. Semuanya dari berakar, bertumbuh, dan berbuah itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Maka kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama yaitu, sudahkah kita berbuah? Kemudian buah seperti apakah yang dihasilkan dari hidup kita? Apakah manis, asam, pahit, sepet? Kemudian pertanyaan ketiga, sudahkah buah yang kita hasilkan itu bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain dan mendatangkan sukacita bagi penikmatnya? Sama kalau misalnya kita memakan buah mangga yang manis, kita akan senang, kita akan sukacita. Tapi kalau buahnya asam, biasanya ketika kita menikmati, mata kita kadang-kadang sipit asam atau gigi kita ngilu. Nah, seperti apakah buah yang dihasilkan dari hidup kita? Kita yang bisa menjawabnya. Di akhir renungan ini saya ingin mengajak kita untuk menikmati satu pantun, yaitu demikian: beli tembikar, jangan taruh di bawah. Selamat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas seluruh rangkaian renungan dari minggu-minggu lalu dengan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami semakin mengenal bahwa apabila kami berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, maka kami akan berbuah, memuliakan nama Kristus. Ketika kami tidak melekat pada pokok anggur, ketika kami juga tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kami tidak bisa berbuah. Bahkan kami akan dicampakkan ke dalam api. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami menghasilkan karya terbaik. Buah-buah dari hidup kami, dari iman kami, dapat kami wujud nyatakan dan bisa berguna, mendatangkan sukacita bagi sesama kami dalam pelayanan yang kami lakukan, dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya kita tetap bersukacita, kita terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.